kelas serta Bapak Ibu guru sekalian. Saya Karisa dari 10 Boga 1 ingin menyampaikan visi misi serta cara saya menghadapi masalah internal maupun eksternal sebagai ketua OSIS. Yang pertama, visi saya yaitu organisasi yang rapih dan aktif dalam kinerjanya sehingga dapat menjadikan sekolah Tarakanita serta siswa-siswi yang berkualitas. Kedua, family and unity. Ketiga, bullying free area. Dan yang keempat, organisasi yang menerapkan kinerja sesuai perkembangan zaman dan memanfaatkan teknologi masa kini. Beralih ke misi saya yang pertama, menjadikan OSIS sebagai teladan yang baik bagi siswa-siswi sesuai karakter Tarakanita agar sekolah dikenal dengan murid-muridnya berkualitas dan berprestasi. Kedua, menciptakan suasana kekeluargaan antara kakak kelas dan adik kelas serta guru. Ketiga, memanfaatkan teknologi untuk membuat informasi mading, event, atau interaksi antara siswa-siswi menjadi tambah seru dan unik. Lalu menghadapi masalah internal. Yang pertama, tidak memihak kubu manapun dan harus bersikap netral. Kedua, menjadi penengah dan bukannya provokator. Ketiga, mengajak diskusi perihal masalah yang terkait secara tenang tanpa amarah bersama-sama. Keempat, mengembalikan suasana kerja antar tim agar kembali nyaman dan sukacita. Yang terakhir, menghadapi masalah secara eksternal. Bersikap dewasa dan menghadapi masalah dengan tenang serta mengikut sertakan Tuhan. Sekian visi misi dan cara saya menghadapi masalah internal maupun eksternal sebagai ketua OSIS. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Halo Bapak Ibu Guru, kakak-kakak dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Francisca Marta Dinata dari kelas 10 Tata Boga 3. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi misi, program kerja, dan juga cara saya mengatasi masalah internal maupun eksternal organisasi. Visi saya yang pertama, saya akan menjadikan OSIS sebagai fasilitator kepada siswa-siswi untuk menyampaikan harapan, mengembangkan kreativitas, dan berpartisipasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang menginspirasi dengan memiliki kebebasan berekspresikan melalui karya seni dan membuahkan prestasi. Kemudian, program kerja saya yang pertama, saya akan membuka ruang diskusi antar OSIS dan siswa-siswi. Yang kedua, mengadakan lomba-lomba yang mendukung peningkatan pengetahuan dan melatih skill masing-masing siswa sesuai jurusan. Untuk Tata Boga, saya akan mengadakan bazar dan lomba masak. Untuk Tata Busana, mengadakan lomba fashion show. Dan yang ketiga, saya akan mengajak para siswa dan siswi untuk mengekspresikan diri melalui karya seni. Bisa seni musik, seni tari, dan seni lukis. Saya juga akan mengadakan lomba kreasi video, bisa drama, editing video, atau pameran foto. Saya juga akan mengadakan podcast yang bisa diupload melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Kemudian cara saya mengatasi masalah internal maupun eksternal organisasi. Saya akan menganalisis terlebih dahulu tipe permasalahannya, apakah itu sulit, sedang, atau mudah. Kemudian saya akan mengkomunikasikan bersama dengan anggota lain atau orang yang bersangkutan, dapat melalui telepon atau bertemu secara langsung, dan berbicara dengan kepala dingin agar tidak menimbulkan masalah baru. Setelah diketahui titik permasalahannya, barulah saya akan mencari jalan keluar yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan juga suara yang mengganggu. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Johan Pamungkas dari 10 Tata Boga 2. Di sini saya akan membacakan visi, misi, dan rencana kerja saya sebagai calon ketua OSIS dan juga cara saya menangani studi kasus dalam berorganisasi. Visi saya adalah menjadikan OSIS SMK Pius 10 Magelang sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi bagi siswa-siswi di masa pandemi sekalipun, juga untuk meningkatkan sekolah yang bermutu tinggi, berakhlak mulia, dan tampil berbeda, serta menciptakan suatu sistem demokrasi yang terbuka luas di lingkungan sekolah. Misi saya adalah mengoptimalkan peranan OSIS serta meningkatkan kerjasama yang kuat dan tangguh, mengaktifkan program ekstrakurikuler yang ada di sekolah dan terlibat aktif untuk membangun kepengurusan yang harmonis, menanamkan komunikasi dan koordinasi yang baik kepada Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi,
mengajak para siswa-siswi agar bekerja secara nyata, membangun program kewirausahaan guna membentuk pribadi siswa-siswi yang mandiri, kompetitif, serta kreativitas, membuat program kerja yang bersifat mengembangkan dan meningkatkan keterampilan yang kreatif dan inovatif, melaksanakan dan merealisasikan rencana kerja secara optimal. Adapun rencana kerja saya sebagai calon ketua OSIS, yang pertama mengadakan pensi atau pentas seni setiap 6 bulan sekali, pameran karya dan bazar di sela kelas MIT, mengadakan peringatan perayaan hari besar atau keagamaan, mengadakan lomba menulis cerita, mengadakan lomba foto atau video dengan tema yang ditentukan, mengadakan lomba karya dari barang bekas. Selanjutnya, cara saya mengatasi studi kasus baik internal maupun eksternal dalam berorganisasi, yaitu membahas permasalahan yang sedang terjadi, mencari akar dari permasalahan tersebut, mencegah permasalahan menjadi lebih besar, memecahkan permasalahannya, dan menghasilkan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Sekian visi, misi, rencana kerja, dan cara saya mengatasi permasalahan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Pilih aku, nomor telu, mesti maju. Terima kasih, salam Tarakanita. Perkenalkan, nama saya Cecilia Aderisa Indah Bintari dari kelas 11 Buka 3. Di sini saya sebagai calon kandidat ketua OSIS, saya akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja saya. Visi saya yaitu yang pertama, menjadikan OSIS sebagai sarana penampungan kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa, juga untuk menjadikan siswa berakhlak mulia, jujur, beradab, serta disiplin. Yang kedua, meningkatkan kualitas sekolah dan menjadikan siswa berkepribadian yang smart, yaitu sigap, musyawarah, adil, religius, dan teliti. Misi saya yang pertama, meningkatkan keimanan dan karakter religius kepada siswa yang direalisasikan pada setiap kegiatan-kegiatan. Yang kedua, memberikan ruang kepada siswa untuk menuangkan ide dan pemikiran. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan minat dan bakat melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang keempat, menjadikan siswa berkepribadian yang baik. Yang kelima, menciptakan ruang lingkup yang positif. Program kerja saya yaitu yang pertama, menerapkan program 5S yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, mengadakan retret atau kegiatan kerohanian yang lainnya. Yang ketiga, mengadakan lomba akademis maupun non-akademis untuk memeriahkan hari-hari tertentu. Yang keempat, melakukan sharing kepada siswa dan siswi. Yang kelima, mengadakan kegiatan yang melibatkan guru dan murid agar tetap terjalin relasi yang baik. Yang keenam, evaluasi bersama dengan pengurus OSIS. Sekian dari saya, terima kasih. Cara saya menghadapi masalah internal maupun eksternal yaitu yang pertama saya akan melihat secara rinci permasalahan yang dihadapkan. Yang kedua, saya akan mencari tahu dan juga memahami apa yang menjadi pokok permasalahan. Yang ketiga, saya akan bermusyawarah bersama anggota OSIS untuk mencari jalan keluar dan solusi dari masalah tersebut agar cepat teratasi dan cepat selesai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hermas Agung Nugraha dari kelas 11 Boga 2. Saya di sini akan menyampaikan visi misi saya sebagai calon kandidat OSIS. Untuk visi OSIS, menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan segala potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, berprestasi, berakhlak mulia, dan menjaga nama baik SMK PIU 10 Magelang. Misi saya membentuk karakter pengurus yang cerdas dan solid. Yang pertama, melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan hubungan positif antara guru dan siswa. Yang kedua, menciptakan kondisi lingkungan sekolah yang kondusif dalam belajar untuk menghasilkan siswa yang berkompetensi dan mandiri. Yang ketiga, mengaktifkan kelompok belajar dari masing-masing kelas. Yang keempat, memaksimalkan peran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, memajukan kualitas ekskul di sekolah agar banyak diminati siswa dan mampu mengukir prestasi di luar sekolah. Rencana kerja ada kelas meeting, pengadaan pensi, dan expo.
memahami permasalahan yang terjadi. Lalu apabila permasalahan internal, kita mengadakan kumpul bersama, dan apabila permasalahan eksternal, dapat dengan cara mempertemukan kedua belah pihak. Setelah semua bertemu, kita dapat mendiskusikan permasalahan dengan kepala dingin agar tidak terjadi kericuhan dan masalah cepat selesai. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada saran dan pesan dari Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, silahkan menyampaikan melalui nomor WA saya. Atas perhatian Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih.